acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini insya Allah udah kenalan kita ya. Saya Nunki Andria, dokter spesialis anak. Saya dari Rumah Vaksinasi Ciledug. Lulus pendidikan dokter spesialis anak tahun 2020. Sekarang prakteknya di Tangerang ya. Pembahasan hari ini tentang toddler, yaitu usia 12 sampai 36 bulan. Kurang lebih yang akan saya bahas seputar tumbuh kembang toddler, terus mengerti plot grafik pertumbuhan, red flag perkembangan usia 1 sampai 3 tahun, kemudian penyapihan dan toilet training. Ini adalah materi-materi yang merupakan bahan obrolan kita sehari-hari sama ibu pasien. Setelah periode ASI, terus periode MPASI yang penuh drama itu ya, masuk tentang periode toddler yang di dalam periode ini banyak sekali tahapan perkembangan yang penting. Kita seringkali ditanya, dok, saya mau mulai menyapih, kapan mau memulai, terus anak sudah bisa toilet training belum, dan lain-lain. Ini kita insya Allah siap lah ya menjawab hal-hal seperti itu di praktek sehari-hari. Nah, tumbuh adalah bertambahnya ukuran. Ini bisa diukur dengan berat badan dalam kilo, tinggi badan dalam senti, lingkar kepala dalam senti, gitu ya. Nah, sedangkan perkembangan selain bertambahnya ukuran, misalnya seperti ukuran otak ya, kemampuan anak bertambah. Jadi tumbuh kembang, badannya tumbuh, ya, terus perkembangan kebisaannya jadi banyak. Nah, ternyata masa toddler ini kan 1-3 tahun, sementara golden period itu kan 1000 hari pertama kehidupan. Berarti kan sebagian masa toddler ya, usia 1-2 tahunnya masih di dalam golden period. Jadi dalam masa-masa ini masih kita perhatikan banget kecukupan nutrisi, kecukupan stimulasi, anak harus berada dalam lingkungan yang sehat, itu masih sangat penting untuk tercapainya otak yang canggih yang kemarin kita udah bahas tuh pas MPASI ya. Kita lihat di sini bahwa perkembangan otak sampai 2 tahun itu mencakup 80% ya, setelah itu dia akan mengalami penurunan ya, nggak seoptimal 1000 hari pertama kehidupan. Nah, di dalamnya dari usia 1-2 tahun, di gap yang ini masuk ke dalam periode toddler yang akan kita bahas sore ini. Tetap pantau pertumbuhan usia 1-3 tahun. Kadang-kadang chart gizi udah nggak terlalu terkenal ya. Chart gizi ini terkenalnya pas 1 tahun pertama kehidupan. Heboh aja mau diplot. Nah, tapi udah agak gede anaknya, udah bisa jalan, sudah makan makanan keluarga, hampir dilupakan chart gizinya. Itu jangan sampai. Karena pemantauan pertumbuhan tetap dilakukan ya. Usia 1-3 tahun, ini perhatikan di kiri atas ada ini weight for age, jadi berat badan menurut usia, ini pakai tabel anak perempuan ya WHO, lahir sampai usia 2 tahun. Nah, di usia toddler 12-24 bulannya kita masih pakai chart ini. Nanti yang selanjutnya kita pakai chart yang 2-5 tahun, weight for age juga, Z-score juga punyanya WHO 2006 ya. Nah, saya refresh lagi bahwa tidak harus berada di garis hijau, yang penting tren pertumbuhan baik. Jadi, walaupun anak contoh grafik ini adalah contoh anak yang di atas garis hijau, lahir 3 kilo, terus bulan pertama 4,1 kilo, 4,2 kilo, terus kemudian 5,2 kilo, dia di atas garis hijau terus. Tapi prinsipnya tidak harus selalu berada di garis hijau. Yang penting anak target penambahan berat badan bulanannya itu sesuai. Misalnya 0-1 bulan minimal 750, 1-2 bulan minimal 750 gram. Terus dan seterusnya, dia boleh aja berada di sini di atas garis merah gitu ya, tapi tidak menyentuh garis hijau. Tapi ingat, setia di garis yang sama ya, itu harus terus dipantau. Nah, target kenaikan berat badan usia toddler usia 12 bulan sampai 36 bulan adalah 240 gram per bulan. Masih sama kalau anaknya mepet-mepet berat badannya, jangan lupa ditelanjangin, atau karena udah agak besar anaknya ya, untuk menghindari dia tidak nyaman, boleh pakai kaos tipis atasnya gitu, tapi Pampers tetap dibuka, sepatu tetap dibuka, dan kalau bisa timbangannya digital. Terus ini adalah grafik lanjutannya, yaitu usia 2-5 tahun kita perhatikan Z-score juga dan menggunakan chartnya WHO ya. Terus lanjutkan juga pemantauan tinggi badan dan lingkar kepala. Terus saya mau bahas tentang interpretasi. Seringkali ya kita mendapatkan pasien yang sangat pendek, sangat kurang berat badannya, tapi ketika diplot berat badan menurut tinggi badan BB per TB, jatuhnya jadi gizi baik. Nah,
hanya dengan berlandaskan itu kita bilang ini gizi baik ya Bu, bundanya tenang. Oh, masih gizi baik. Padahal tidak seperti itu, kita akan bahas satu persatu. Ini juga yang sering ditanyakan sama orang tua yang memakai aplikasi Primaku. Jadi di Primaku, anak misalnya berat badannya seret nih, nggak naik-naik. Tapi berat badan menurut usia di aplikasi Primaku misalnya kurang. Terus tinggi badan menurut usia kurang. Begitu berat badan menurut tinggi badan, BB per TB, jadinya gizi baik. Akhirnya bundanya bilang, ini seret sih dok berat badannya dari beberapa bulan yang lalu, tapi di aplikasi Primaku masih gizi baik. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ini adalah interpretasinya, kita perhatikan. Ini weight for length ya, berat badan menurut tinggi badan. Di atas 2, ini kan below itu berarti 2 ke bawah ya. Di sini dibilangnya wasted. Tapi kan kalau di atas 2, sampai ini kan yang pertama ini above 1, di atas 1. Nah, itu baru possible risk of overweight. Berarti di antara minus 2 sampai positif 1, itu kan gizi baik. Nanti kita lihat chartnya. Ini ada anak, kita sebut saja anak X, umurnya 2 tahun ya, di periode toddler ya berarti. 2 tahun beratnya 9 kilo. Kalau kita plot anak X ini anak cowok ya, 9 kilo, titikin di sini, umurnya 2 tahun. Berarti kan dia di bawah minus 2. Ya. Kita lihat lagi, di bawah minus 2 untuk weight for age, dia sudah underweight. Anak X underweight ya, berat badannya udah kurang. Tinggi badannya ternyata 78 cm. Kalau kita plot ada di sini, di bawah minus 3. Kita balik lagi, di bawah minus 3, length for age, below minus 3, severity stunted. Pendek banget katanya ya. Ternyata anak ini, anak X, dia underweight, severity stunted. Dia kurang berat badannya dan sangat pendek. Ternyata kalau dimasukin ke grafik berat badan menurut panjang badan, weight for length, dia di sini 78 cm dan 9 kilo. Di antara minus 2, perhatikan ya, di antara minus 2 dok, sampai positif 1, kan normal tadi kata dokter Nuki. Nah, di sini berarti dia interpretasi kita gizi baik. Bolehkah kita bilang ke orang tuanya, ini gizi baik, Bu, emang sih berat badannya kurang banget, terus anaknya pendek banget, tapi pas saya plot masih gizi baik, ini aman, Bu. Itu salah ya, dok. Jadi, yang harus kita sampaikan ke orang tua, bahwa 3 grafik, 3-tiganya berada dalam kondisi bagus, baru kita bisa bilang anak ini bagus. Berat badan menurut usia, dia normal. Tinggi badan menurut usia, normal. Berat badan menurut tinggi badan normal, baru kita bisa bilang gizi baik. Karena kalau hanya seperti ini hanya karena dia terlalu pendek dan terlalu kurus, jadi kesannya ideal gitu. Tapi di grafik yang lain harus juga mewakili hal yang sama. Kalau memang bagus, di sini normal, di sini normal, di sini normal, baru kita bisa bilang anaknya normal. Tapi kalau 2 grafik tidak bagus, 1 grafik interpretasinya gizi baik, itu bukan berarti anaknya normal. Kenapa sih heboh banget nih dokter Nuki ini paling bawel soal berat badan harus naik? Prinsipnya dok, kalau weight faltering kita cuekin ya. Weight faltering ini sebenarnya berat badan tidak naik menurut target. Jadi kalau targetnya naik harus 600 gram, dia cuma naik 400 atau 300, kita bilang weight faltering. Ada juga namanya flat growth. Kalau di UKK NPM tuh suka disebut-sebut flat growth. Maksudnya nggak nambah sama sekali. Kemarin 9 kilo, kemarin lagi 9 kilo, kemarin lagi 9 kilo, terus ya, itu flat growth. Nah, tapi prinsipnya sama lah, kurang lebihnya. Intinya nggak sesuai target gitu ya. Nih, intake during growth kalau kurang, nanti akan mempengaruhi linear growth ya, dengan berbagai mekanisme, peningkatan kortisol sama insulin rasio, penurunan IGF-1, terus nanti jadinya linear growth-nya turun, perlambatan pertumbuhan linear. Ini yang dimaksud berat badan seret, mempengaruhi kecepatan pertumbuhan linear, jadinya mampet juga tuh tinggi badannya, akhirnya jadi stunting. Terus kita next. Apa bedanya stunting sama stunted? Apakah semua anak yang di minus 2 standar deviasi ke bawah kita katakan stunting? Tidak. Jadi saya tekankan di sini bahwa stunting dan stunted itu berbeda. Kalau stunted saja itu hanya status tinggi badan anak. Jadi kalau tinggi badan anak di bawah minus 2 SD ya, minus 2 atau kurang gini, itu adalah status tinggi badannya stunted. Tapi disebabkan oleh macam-macam. Misalnya
familial short stature, jadi memang dia pendek, mamanya pendek, papanya pendek, semua kakeknya, sepupunya, kakak-kakaknya pendek semua, memang keturunan gitu. Terus kemudian ada yang CDGP, jadi nanti pada saat remaja baru dia menjelang growth spurt yang kedua baru dia tingginya nambah banyak, ada yang seperti itu. Ada yang stunted karena suatu kelainan kromosom, misalnya kayak akondroplasia. Jadi stunted karena suatu hal yang patologis misalnya, bisa aja. Nah, kalau stunting adalah tinggi badan, status tinggi badan kurang dari -2 SD ya ke bawah, yang disebabkan oleh kurangnya nutrisi berkepanjangan atau berulang. Jadi sempat weight faltering berbulan-bulan, teratasi sebentar, weight faltering lagi berbulan-bulan, begitu terus, atau betul-betul weight faltering tidak teratasi, dicuekin, dibilang aman-aman aja ya, sampai akhirnya mempengaruhi tinggi badan. Jadi tidak semua -2 SD ke bawah ini stunting. Evaluasi juga intake-nya dia cukup atau tidak, adakah kenaikan berat badan yang tidak adekuat yang dicuekin, atau dia sakit kronis yang belum tertangani gitu ya, atau sakit berat lainnya. Nah, kenapa stunting mesti diberesin? Karena ternyata ini ada suatu penelitian ya, 40 years tadi. Penelitian ini bisa di-browsing sendiri bahwa anak yang mengalami malnutrisi pada waktu kecilnya, pada saat usianya 40 tahun, sekitar 38 tahun ke atas, dicek lagi kemampuan kognitifnya. Ternyata 28% mengalami disabilitas intelektual dengan IQ kurang dari 70. Itu sedih banget ya, kalau IQ sudah kurang dari 70 nggak bisa sekolah pasti. Sedangkan untuk S1 aja minimal mungkin 110 IQ. Untuk D3 minimal 90 gitu ya misalnya ya. Kalau mau sekolah tinggi, mau macam-macam di kemudian hari agak sulit karena IQ-nya tidak sampai. Kemudian sebagian lagi IQ-nya 70 sampai 90. Nanti boleh di-browse jurnal ini. Ini menunjukkan bahwa kemampuan kognitif itu rusak juga jika anak mengalami malnutrisi. Nah, ini PISA Worldwide Ranking, jadi anak-anak di seluruh dunia yang berusia 15 tahun, siswa usia 15 tahun di seluruh dunia mengikuti tes ya, mengikuti tesnya itu matematika, sains, dan membaca. Terus ada scoringnya, dan scoringnya itu dijadikan peringkat. Nah, ini tahun 2018, ini baru kemarin ya dok, 2018 ini kan baru banget. Ternyata Indonesia menduduki peringkat nomor 71. 71 dari 78 negara. Ini selain kita adalah penyumbang stunting top 5 di seluruh dunia, ternyata terlihat jelas bahwa selain penyumbang stunting itu juga akibat kognitif yang turun. Karena stunting tersebut kelihatan di remaja kita, yang usia 15 tahun ranking 71 tahun 2018 tuh. Ini sedih banget. Jadi kalau kita cuekin berat badan yang nggak naik, ujung-ujungnya kita tertinggal terus. Terus lanjut ke developmental milestones. Di usia toddler masih kita perhatikan perkembangan, ya. Domain perkembangan masih sama, motorik kasar, motorik halus, bahasa, termasuk bicara ya, terus kognitif dan personal sosial. Karena kita mau ngomongin toddler, kita ngomongin red flag dulu, usia 12 bulan. 12 bulan, kalau dia tidak bisa berdiri berpegangan, tidak menunjuk, dan tidak ada respon bila dipanggil namanya, segera periksakan ke dokter, atau kalau misalnya dokter siap, Denver dulu di tempat dokter, kemudian ketika dapat domain perkembangan apa yang tertinggal, rujuk pasien dengan catatan bahwa suspek gangguan perkembangan suatu domain perkembangan tertentu. Di usia 12 sampai 18 bulan, stimulasi toddler di rumah bisa berjalan mengeksplorasi rumah, menyusun 2 sampai 3 kotak, menyebutkan 5 sampai 10 kata, memperlihatkan rasa cemburu nih. Dia punya adik nih, bete dia lihat mamanya sama papanya kok jagain adiknya aja, dia nangis ya. Itu hal yang sehat justru kalau kita lihat anak-anak dia cengeng deh dok, bukan cengeng, itu adalah tahapan perkembangannya. Memang sudah waktunya dia merasa kok perhatian orang tuanya terbagi, dia merasa tidak lengkap lagi gitu ya. Itu sehat, itu sesuatu hal yang normal dia tunjukkan. Stimulasinya naik tangga,
Ini mulai dengan naik tangga merayap ya dok. Jadi kayak anak naik tangga menggunakan kedua tangannya dan kedua kakinya merayap seperti itu. Sampai nanti di usia 3 tahun targetnya dia sudah bisa manjat sendiri naik tangga tanpa pegangan bahkan sama sekali. Kemudian jalan mundur, latihan keseimbangan, lempar tangkap bola, bermain air, makan bersama, merangkai manik besar. Ini untuk motorik halus. Jadi kasih benang, kasih manik-manik yang ada bolongannya untuk meronce. Jadi dia latihan motorik halus. Terus membuka baju, maksudnya di sini paling enggak celana karet yang gampang dipelorotin gitu ya, sama merapetkan mainan. Anak dilatih untuk tahu tempatnya. Oh, mainan dimasukin ke dalam box yang ini, sepatu ditaruh di rak sepatu, itu sudah diajarkan. Nah, lihat anak ini dia nyeker, nggak pakai sendal, terus kakinya basah-basah, rambutnya basah, nempel di mukanya. Ini latihan stimulasi yang baik ya, karena sensorinya semua nyala nih ya. Semua dia mulai rasain rumputnya kasar, geli-geli di kakinya, kakinya basah satu lagi, bajunya lengket. Ini baik sekali untuk stimulasi. Nah, melatih bicara juga diperhatikan. Jadi anak semakin banyak interaksi dia sama orang dewasa, semakin baik, semakin sering dicuekin, dikasih tempat duduk, nonton HP, ditinggal nonton YouTube sendirian gitu makin sulit karena tidak adanya interaksi. Dia belajar kan awalnya dari mencontoh dulu. Dia mendengar, melihat, menirukan. Nah, kalau tidak ada yang didengar dan tidak ada yang dilihat, tidak ada yang ditirukan, akhirnya diem aja ya. Pertama, tarik perhatiannya dulu, ajak bicara, jeda. Jeda tuh untuk ngasih tahu dia bahwa kita sedang menunggu responnya dia apa. Jadi jangan nyerocos saja mamanya, terus anaknya diem, kok kamu diem aja? Mamanya udah mulai ngomong lagi, jadi kapan anaknya bisa ngomong gitu ya. Nah, jeda ketika anak merespon, dia menjawab satu kata, atau cuma niru, atau apapun lah ada bunyi, reinforcement, hore, hore dulu. Apapun yang terjadi, hore dulu. Jadi semangat belajarnya. Ini red flag usia 15 bulan, kalau anak belum mengucapkan satu kata dengan jelas atau ada yang berarti, satu kata yang berarti, terus jika dia juga tidak bisa menjemput benda kecil, kayak anak ini jempol sama telunjuk, dia pegang koin kecil, nah jika ini belum bisa, itu juga suatu keterlambatan, jadi segera periksakan ya. Red flag usia 18 bulan, seperti anak ini sama ayahnya, ada gestur, tos dulu tos, mau, terus misalnya, nggak tahu gimana, nggak tahu, geleng atau angkat bahu, itu sudah bisa memperlihatkan gestur. Itu tanda bahwa interaksinya bagus, dia tahu bagaimana komunikasi verbal dan non-verbal. Kalau dia tidak bisa berjalan dan tidak bisa menunjukkan usia 18 bulan, konsultasikan ke dokter anak. Kemudian ada gangguan bicara dan bahasa pada anak nih ya. Ini sering dikeluhkan speech delay. Nah, speech delay itu hanya bahasa Inggrisnya dari keterlambatan bicara. Intinya jangan dengan mudah bilang ini anaknya hanya speech delay aja. Nah, speech delay adalah gejala. Speech delay adalah gejala dari suatu problem yang lebih besar yang mendasari. Ada yang primer, ada yang sekunder. Nah, kalau yang developmental speech and language delay ini hanya akibat keterlambatan kematangan otak. Jadi memang setiap anak beda-beda matangnya. Ada yang 12 bulan udah bawel, ada yang 2 tahun baru bawel, itu ada yang seperti itu dan biasanya diturunkan. Dulu orang tuanya seperti itu juga. Nah, kalau seperti itu aman. Tapi ada juga yang memang gangguan bahasa ekspresif, dia ngerti tapi nggak bisa ngomong, atau gangguan bahasa reseptif, dia nggak ngerti gitu ya. Sekunder, dia diam nggak ngomong karena autisme. Kalau autis itu sebenarnya tidak harus kita tunggu di usia 18 bulan atau di usia 15 bulan dia belum ada kata sama sekali. Ketika anak melakukan tindakan repetitif yang berulang-ulang, terus kemudian interaksinya kurang baik sama orang lain, komunikasinya juga kurang baik, itu kita sudah curiga ke arah autis. Kapan itu bisa dilihat? Dari umur 10 bulan. Kalau misalnya dia mengerjakan sesuatu yang berulang-ulang, dia punya mobilan, diputar-putar aja rodanya terus, diputar-putar rodanya, itu aja yang dia lakukan sehari-hari. Atau mobilannya disusun, selalu warnanya merah, kuning, hijau, biru, merah, kuning, hijau, biru, merah, kuning, hijau, biru. Nggak boleh digeser, nggak boleh diubah. Repetitif itu aja yang dia ulang-ulang. Terus nggak ada kontak, kalau diajak bercanda nggak ketawa, diajak bermain nggak involve, dia tidak terlibat gitu, kita sudah curiga bahwa mungkin saja
anak ini autistik gitu. Nah, kalau seperti itu, Dok, udah ada tanda-tanda seperti itu, tidak perlu menunggu sampai 18 bulan. Kita kan tahu diagnosis autis memang bisa ditegakkan usia 18 bulan. Tapi kalau sudah ada kecurigaan sebelum 18 bulan, intervensi yang cepat itu outcome-nya lebih baik. Jadi kalau dari tanda-tanda nih, kok nggak kontak, kok nggak interaktif, kok melakukan tindakan repetitif, langsung konsulin aja ya ke dokter. Terus kemudian dan lain-lain ya. Ada juga yang nggak ngomong karena nggak dengar. Jadi sebenarnya kalau kurang dari 6 bulan, anak di 6 bulan kan dipanggil namanya dia nengok ya. Halo, siapa sebut namanya gitu ya, dia nengok. Kalau dia tidak nengok di usia 6 bulan, cari tahu, jangan-jangan nggak pendengaran, screening pendengaran di rumah sakit yang besar dan fasilitasnya bagus sudah dilakukan dari lahir. Tapi kan kita tahu ya, nggak mungkin itu di seluruh Indonesia bisa dilakukan itu semua. Tapi kalau 6 bulan dipanggil namanya nggak nengok, screening pendengaran, kalau memang ada gangguan pendengaran, intervensi segera. Anak yang diintervensi pendengarannya sebelum usia 1 tahun bisa tumbuh kembangnya biasa seperti anak normal. Tapi kalau udah besar, udah delay speech, udah umur 2 tahun, baru dicari-cari pendengarannya benar atau enggak, itu biasanya outcome-nya tidak sebagus dari yang intervensi dini. Prinsipnya makin cepat ketahuan, makin cepat ditangani, outcome semakin bagus. Satu lagi dok, disabilitas intelektual. Ini yang sulit. Kalau sudah disabilitas intelektual, anaknya nggak bicara karena dia tidak mengerti, ini seringkali irreversible. Nah, penting banget hanya salah satu untuk kita jangan sampai anak jatuh ke keadaan disabilitas intelektual adalah screening tiroid. Jadi hormon tiroid pada waktu lahir usia 48 sampai 72 jam. Kalau ada fasilitas, ada dananya, selalu sarankan ke orang tua untuk screening hipotiroid kongenital karena makin cepat intervensi anaknya bisa cerdas seperti biasa. Tapi kalau makin lambat intervensinya, ujung-ujungnya ketemu sudah disabilitas intelektual. Ini tinggal nyeselnya aja nih dok. Padahal kalau memang betul hipotiroid kongenital dan ditangani segera, dia minum levotiroxin gitu, anaknya pinter kayak biasa. Lanjut ke 18 sampai 24 bulan. Tadi kepotong tentang speech delay di sebelum usia 18 bulan karena di 18 bulan lah autisme bisa ditegakkan ya. Jadi kita harus aware nih di umur-umur toddler ini aware tentang perkembangan bicara dan bahasa. Di usia 18 sampai 24 bulan anak sudah bisa naik turun tangga. Lihat nih gadis biru ini, dia pegangan. Nah, ini justru harus difasilitasin, Dok. Kita bukan jagain, kita ajak orang tua untuk anak itu yang penting diawasi bukan dilarang. Jadi temenin, mau dia naik tangga. Iya. Jadi panggil dong motornya. Motor. Dokter bisa di silent nggak, maaf. Sudah? Kemudian ini di 18 sampai 24 bulan kita lihat ya dia naik tangga harus bisa menyusun 6 kotak penunjuk mata dan hidung, bukan lagu. Mata yang mana? Dia bisa tunjuk hidung yang mana gitu, bukan sambil nyanyi dua mata saya. Karena kalau sambil nyanyi dia bisa saja melakukan itu karena menghafal, bukan karena dia tahu mata yang mana, hidung yang mana gitu ya. Terus mengontrol buang air besar dan buang air kecil. Nah, disinilah tahapan yang pas untuk stimulasi untuk toilet training ya. Terus menaruh minat untuk bermain bersama, udah mulai lirik-lirik teman sebayanya dan pengen gabung. Berdiri satu kaki, stimulasinya melepas baju, yang paling penting adalah celana dulu, celana karet yang pendek supaya persiapan dia toilet training. Terus bertanya, main telepon-teleponan, kita nanya dan nunggu dia jawab. Selalu tanya karena dan pertanyaannya sifatnya terbuka, jangan jawabannya iya atau enggak gitu ya. Yang jawabannya adalah mengharuskan dia untuk bercerita. Jadi walaupun satu kata, yang penting maksudnya sudah sampai, itu udah cukup. Terus melempar, menangkap, dan menendang bola.
Di usia selanjutnya, ini red flag dulu ya, usia 24 bulan, jika dia tidak bisa membuat satu kalimat pendek terdiri dari 2 kata. Di usia 24 bulan, sebenarnya target bisa kata-kata itu 50 kata sampai 200 kata. Kalau belum bisa anak 200 kata di 24 bulan, asal sudah ada satu kalimat pendek, mama ikut, aku mau, aku pipis misalnya, cuma 2 kata aja tapi si orang yang mendengar itu mengerti, itu cukup ya. Jadi red flag-nya adalah kalau dia belum bisa bikin kalimat dari 2 kata, tidak mengerti perintah dan tidak bisa berjalan dengan baik. Kalau masih sempoyongan, masih sering jatuh, harus diperiksa. Di usia 2-3 tahun, dia harusnya sudah bisa melompat, menirukan bentuk lingkaran dan garis horizontal, dapat melepas celana sendiri sampai memakainya kembali dengan sedikit bantuan, dapat menyampaikan rasa ingin buang air dan menahan untuk tidak buang air sembarangan, terus mulai bermain dengan teman sebaya, ya, berdiri tegak dengan satu kaki, naik tangga berpegangan 2 tahun hingga tidak berpegangan 3 tahun. Nah, karena itu tadi di 18 bulan udah mulai boleh merayap-rayap, di 2 tahun pegangan samping-samping tangga ini, di 3 tahun targetnya sudah bisa tanpa pegangan, walaupun pelan-pelan, dan sudah bisa cuci tangan. Stimulasi 2-3 tahun, sebutkan nama benda, sifat, dan kegunaan benda. Misalnya gini, ini apa? Air gitu. Air rasanya apa? Celupin tangannya ke dalamnya. Dingin. Ini buat apa air? Untuk mandi gitu ya. Bacakan cerita, tanya jawab, minta anak bercerita pengalaman. Jadi gini, kakak dari mana tadi? Jadi jawabannya bukan, kakak udah mandi. Udah. Kakak udah makan. Udah. Kan cuma pertanyaan tertutup. Tapi kalau ditanya, kakak dari mana? Misalnya dia dari taman gitu. Sama siapa perginya? Dia nyebut nama orang, sama Mbak gitu. Nah, kita pancing untuk dia bercerita. Merapikan mainan, berlari, melompat, memanjat. Nah, manjat harus difasilitasi, Dok. Ini justru pada saat usia-usia manjat, deketin dia kursi-kursi, meja-meja supaya dia melihat itu sebagai tantangan yang harus dia selesaikan gitu ya, dan diawasi, ditemenin. Itu sangat melatih untuk motorik kasar karena saat memanjat otot paha, otot pantat, otot betis itu bekerja semua. Jadi motorik kasar berkembang sekali. Sambil dia ngelihat pegangan, motorik halusnya juga ikutan karena tangannya pegangan gitu ya, jari-jarinya pegangan. Itu bagus untuk perkembangan. Justru jangan dilarang tapi difasilitasi. Refleks usia 3 tahun tidak bisa membuat kalimat yang terdiri dari 3 kata. Aku mau ikut. Nah, 3. Ayo main bola. 3. Sering jatuh saat naik turun tangga, atau dia nggak mau main peran atau pura-pura. Ini kayak gadis kecil ini ya, dia tahu burgernya nih nggak bisa dimakan, tapi dia mau main pura-pura. Dia main chef gitu ya, pakai apron, terus dia sajikan ini mungkin untuk mama papanya. Itu bermain peran itu sangat bagus ya, karena interaksinya berarti berkembang, komunikasinya, interaksinya itu berkembang. Kalau dia nggak mau seperti ini, diem aja, main sendirian aja. Nah, kita sudah curiga apakah ada gangguan interaksi. Ini kita nasihatin untuk orang tua, bila ada keterlambatan, hindarilah denial ya. Sebagai orang tua, kita kan tahu ya, orang tua tuh maunya anaknya sempurna, terus kelak jadi pokoknya jadi insan yang sehat, yang bermanfaat, berguna bagi nusa dan bangsa, memang betul, tapi jangan sampai kita ketutup sama harus mencari pertolongan segera, itu ketutup sama keinginan dia, enggak, anakku baik kok, anakku sempurna kok, nggak apa-apa kok, telat-telat dikit, beda-beda dikit sama temennya, emang kenapa sih? Jangan begitu. Hindari denial, hindari tunda-tunda untuk periksa, dan jangan gonta-ganti dokter. Seringkali orang tua tuh merasa mendengar kalimat yang nggak enak, mungkin dia juga lagi nggak happy ya karena dia khawatir sama anaknya, terus mendengar kalimat dokter nggak pas, tersinggung misalnya, terus dia nggak kembali lagi ke dokter tersebut. Nah, itu kita ajak untuk jangan gonta-ganti dokter, cari ahlinya, kemudian turuti apa yang disarankan oleh dokter, karena makin cepat anak ditangani, outcome akan semakin bagus. Masuk ke toilet training. Kapan kita mulai toilet training? Nah, ini kita lihat tanda kesiapan anak. Tanda kesiapan ini dilihat dari kematangan fisik dan psikologis. Jadi bukan cuma umurnya udah 18 bulan nih, sekarang juga nih aku toilet trainingin anakku gitu. Bukan gitu. Kita lihat kalau dia sudah mulai tertarik dan mulai ikut ke kamar mandi gitu. Bunda ngapain sih ke kamar mandi padahal nggak jamnya mandi? Kok Bunda masuk kamar mandinya sebentar nggak mandi, cuma
masuk keluar lagi tuh ngapain, dia udah ngintip-ngintip, udah mau tahu gitu ya. Itu salah satu tanda kesiapan. Kemudian mengembalikan benda ke tempatnya. Berarti dia udah siap, tahu di mana ditempatkan di mana, itu penting, itu kesiapan psikologis ya. Udah bisa lepas celana tadi sesuai dengan tahapan perkembangan, bahwa usia 18 bulan sampai 3 tahun tuh udah mulai pakai baju sendiri, lepas baju sendiri, kan disuruhnya seperti itu stimulasinya. Ini cocok banget kalau kita pairing sama toilet training. Sudah bisa bilang tidak, udah bisa menolak gitu ya. Terus mengerti perintah sederhana. Kalau 2 tahun itu one step command. Jadi, Kak, bawa gelasnya ke sini, satu perintah. Kalau 3 tahun, 2 perintah. Kak, ambil gelas biru itu, kemudian kasih ke nenek. Nah, itu 2 perintah. Nah, ini cukup satu perintah sederhana aja, berarti sekitar 18 bulan, 24 bulan, dia mengerti, itu sudah ada kematangan psikologis berarti ya. Terus udah pinter gitu. Terus menyampaikan rasa ingin buang air, baik itu dengan gestur, misalnya dia kayak nahan pipis gitu ya, lari-lari kecil atau lompat-lompat kecil, terus mimik wajah kayak meringis menahan pipis atau agak ngeden seperti mau pup, atau dengan perkataan dia bilang mau pipis gitu ya, berarti sudah siap. Nah, kemudian ini ada metode Brazelton namanya, kita lihat siap fisik dan psikologis, terus kita kenalan dulu, tak kenal maka tak sayang, kita beliin pispot dulu, pispotnya tidak ditaruh di kamar mandi, taruh di ruang tamu, taruh di ruang bermainnya dia suruh duduk dulu, masih pakai baju nih kayak anak ini, lama-lama dikasih tahu ini buat pup Kak, gitu, coba ayo pura-pura yuk, duduk situ yuk, nggak pakai celana gitu. Nah, atau dia lepas pampersnya, digulung seperti pampers yang kotor, terus suruh buang nih, buang ini, pispot ini adalah tempat untuk buang diapers kotor, tempat untuk buang pampers kotor. Jadi dia tahu bahwa kotoran itu masuknya ke dalam pispot. Nah, popok kotor suruh dia buang ke pispot. Coba nih buang ke sana Kak, gitu. Nanti dia buang. Selanjutnya sih kita yang buang ke tong sampah. Cuma dia tahu menempatkan kotoran itu ke dalam pispot. Terus dilatih di rumah tidak dipakaikan popok, latihan pakai dan lepas celana pendek sambil disounding. Nah, nanti kalau mau pipis bilang ya, atau ke kamar mandi ya gitu. Terus kemudian, nah, baca sinyal-sinyal anak mau ke toilet dari gestur tadi, dari mimik muka. Terus kalau sulit kasih minum banyak ya, gelegek gitu ya, 45 sampai 60 menit kemudian, kan harapan kita adalah kalau dia tidak dehidrasi ya, kandung kemih akan terisi ya. Kemudian dia bisa kita ajak ke kamar mandi, terus coba pipis gitu. Boleh sambil dikasih sinyal-sinyal buka keran. Jadi kalau dengar air dia pipis. Jadi kebiasaan kalau misalnya kita buka keran, dia jadinya pipis. Boleh. Asal nggak merugikan ya, nanti sampai gede setiap pipis harus buka keran gitu ya. Nanti bertahap dihentikannya juga nggak apa-apa. Atau tidak pakai seperti itu, asal diajak ke kamar mandi untuk pipis habis minum banyak, 1 jam kemudian bisa. Atau untuk pup, ya kita bisa memanfaatkan refleks gastroileal. Refleks gastroileal ini ada yang kuat, ya ada yang anak-anak benar-benar habis makan langsung rasa pengen pup, atau dia pup beneran, atau cuma yang mulus-mulus sedikit habis itu hilang refleks gastroilealnya. Tapi nggak apa-apa, yang manapun anaknya gitu ya, asal dia setelah makan besar, ajak ke kamar mandi, dudukin dulu di di toilet gitu. Untuk memancing apakah si refleks gastroileal tadi bisa bantu dia lebih mudah untuk pup. Nah, kalau ini dijadikan ritual apa ya? Rutinitas, bukan ritual ya. Dijadikan rutinitas, misalnya setiap habis makan siang, aku selalu disuruh mamaku duduk di atas toilet, mamaku selalu bilang, pup ya, tunggu sini sebentar ya. Nah, ketika itu dibiasakan, dia akan tahu setiap habis makan siang, aku harus duduk di toilet dan pup gitu. Nah, waktunya orang tuanya yang tentukan. Nyamannya setelah makan besar pagi kah, setelah makan besar siang kah, atau setelah makan besar malam gitu. Nah, terus 2 jam setelah buang air kecil terakhir, selama dia tidak dehidrasi, kandung kemih akan sudah terisi lagi. Ajak pipis atau 24 jam setelah buang air besar terakhir. Ini sangat penting untuk dijadikan rutinitas supaya anak lama-lama ngerti, oke, pipis itu harus dan selalu, terus jamnya kira-kira aku setiap habis makan disuruh pup gitu. Ini lama, butuh waktu, dan kira-kira 1 tahun biasanya sampai anak sukses banget toilet trainingnya. Dia sewaktu-waktu tetap bisa ngompol, tetap bisa pup di celana sedikit gitu ya, tapi tetap di encourage, kita semangatin
1 tahun baru sukses biasanya toilet training. Masuk ke penyapihan, usia toddler di usia 24 bulan ada salah satu drama lagi yaitu penyapihan ya, harus dengan kasih sayang. Ada satu metode namanya gentle weaning ya. Ini bisa dicoba karena banyak triknya. Yang utama adalah jangan sampai anak merasa ditolak gitu ya. Kita bisa tunda, bilang sama mamanya, nanti bunda tunda aja. Misalnya bunda sambil ngapain, bilang sama dia, nanti ya, kalau misalnya dia bilang mimi, mimi gitu ya, kan udah 2 tahun, udah besar, udah tahu cara dia minta mimi seperti apa. Terus dibilang, nanti ya kak, setelah mama masak ya, harapannya setelah mama masak dia lupa lagi main atau apa gitu ya. Terus atau abis mamanya masak kan mereka makan siang, jadi kenyang, jadi keburu ketiduran, misalnya nggak jadi mimi bisa. Atau tunda, nanti ya mama mandi dulu, baru pulang dari pasar nih, mama kotor gitu ya. Jadi dia nunggu, harapannya juga sama, lupa. Nah, durasi dipersingkat, sounding itu perlu banget. Jadi kita bilang sama anak bahwa Mimi ya, tapi sambil nyanyi balonku ada 5. Kalau lagu balonkunya habis, Miminya udahan ya, gitu. Itu sambil sounding. Nanti nyanyi setelah lagu pendeknya selesai, berhenti miminya. Jadi kita menjarangkan frekuensi dan mengurangi durasi. Terus ubah rutinitas. Awalnya misalnya bangun tidur pasti langsung mimi. Nah, bangun tidur udah langsung dihebohin aja. Ayo jalan pagi, Kak. Misalnya ini sepatunya nih, bajunya nih. Jadi udah heboh, udah lupa, udah pakai sepatu, akhirnya jalan pagi, nggak jadi mimi. Nah, terus hindari bersama anak hanya berdua di tempat dia biasa menyusu. Misalnya ada Bunda punya pojok khusus di kamarnya. Nah, kita bilang, Bunda, itu ada pojok menyusu nggak di rumah? Iya, ada dok. Saya pasti nyusuin anak di ruang kerja, ruang tamu, ruang apapun yang ada di rumahnya gitu ya. Nah, hindari berduaan sama anak di situ, karena anak akan ingat, kalau kita di ruangan ini sama Bunda berarti artinya mimi, gitu. Jadi hindari. Kemudian tawarkan alternatif. Mau snack aja enggak gitu. Ini mama punya muffin misalnya, ada pancake, ada wafer atau apa biskuit, atau minum air putih aja ya gitu. Bacain buku aja, aktivitas lain untuk distraksi. Terus jangan kelihatan, maksudnya payudara bunda yang jangan kelihatan. Jadi jangan lepas baju, pakai baju di depan anak. Jadi dia ingat mau mimi gitu ya. Terus libatkan ayah atau pengasuh lain untuk menenangkan. Biasanya orang tua akan cerita, dok, kalau pagi sampai sore itu gampang. Penyapihan itu gampang, dok. Anaknya main soalnya. Tapi kalau sudah malam itu rewelnya bukan main. Saya nggak tega gitu. Nah, karena malam itulah kita minta tolong banget ya sama ayah, atau misalnya ayah kerja atau tinggal di kota yang lain. Ya udah, yang di rumah available pengasuhnya siapa? Libatkan pengasuhnya itu untuk menenangkan anak. Jadi jangan anaknya rewel terus mamanya yang gendong, sama aja. Tambah nggak selesai-selesai winningnya. Orang lain yang menenangkan. Terus jangan menawarkan dan jangan juga menolak terang-terangan. Menawarkan di sini maksudnya gini, jatuh, kebentur, nangis, yang ditawarin mimi. Padahal kan dia kesakitan, bukan haus ya. Atau misalnya marah tidak dapat mainan, yang ditawarin mimi, padahal yang menyebabkan dia menangis adalah karena nggak dapat mainan gitu. Jadi jangan ditawarin, tapi juga ketika anak ingat jangan menolak terang-terangan, karena sebaiknya di usia yang muda banget seperti ini ya, 2 tahun, anak itu yang paling utama stimulasi nomor 1 adalah merasa disayang, itu nomor 1. Jadi ada rasa aman, nyaman, tentram di rumah. Jadi menolak terang-terangan mungkin melukai perasaan gitu, ini saking gentlenya nih nggak bisa ditolak gitu ya. Kira-kira begitu. Oh iya, saya tadi membahas apa ya? Oh iya, saya sedikit dok, maaf mundur sedikit tentang toilet training. Di usia ini juga kita perlu mengenalkan apa namanya? Pendidikan seks. Pendidikan seks yang dimaksud dengan adalah bahwa anak laki-laki beneran dikasih tahu bahwa alat kelaminnya namanya penis, terus anak perempuan beneran dikasih tahu alat kelaminnya namanya vagina. Pada saat latihan toilet training, ini kan anak akan membuka celana ya. Kita kasih tahu dia, Kak, buka celananya dekat kamar mandi. Nanti kakak langsung masuk ke dalam kamar mandi supaya nggak boleh ada yang lihat. Kelihatannya nggak ngerti nih, anak 18 bulan, 24 bulan, belum ngerti nih seperti ini. Tapi kalau diajarkan terus-terusan,
Kak, yang boleh cebokin kakak cuma mama ya, orang lain nggak boleh pegang-pegang celana dalam kakak, nggak boleh pegang-pegang penis kakak, nggak boleh pegang vagina kakak gitu. Dari awal pendidikan seks itu bisa diajarkan pada periode toilet training ini. Harapan kita adalah anak jangan sampai menjadi sasaran dari predator ya. Saya pernah jadi pembicara untuk webinar kekerasan pada anak. Seringkali anak itu mengalami pelecehan seksual karena dia nggak tahu, oh ternyata di dalam celana dalamku itu boleh ya, nggak boleh ya dipegang orang lain misalnya. Oh ternyata kalau aku buka celana nggak boleh di depan orang lain, itu nggak tahu. Jadi dia dipegang-pegang orang lain, tetangganya dan lain-lain, dia tidak tahu itu tuh salah. Gitu. Akibatnya anak menjadi korban. Bahkan anak laki-laki sekalipun kalau bisa yang cebokin nomor satu mama. Mama doang yang boleh pegang gitu. Soalnya ini berharga. Cuma mama yang boleh pegang, mama yang boleh cebokin. Di sekolah pun misalnya kalau bisa, misalnya waktu dulu ya, zamannya kan masih sekolah, itu bu guru perempuan seperti itu. Kalau gurunya laki-laki nggak boleh, walaupun dia anak laki-laki gitu. Itu nomor satu mama, nomor dua papa yang boleh cebokin, baru setelah itu orang lain, misalnya ada mbak di rumah atau nenek atau kakek gitu. Nomor satu mama dulu, walaupun anaknya laki-laki. Jadi itu mencegah anak dari sasaran pelecehan seksual. Ya, demikian dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Nungki. Ini detail banget nih ya. Ini harus dipraktekin nih kalau nggak lupa nih kayak gini. Oke. Teman-teman, wah ini banyak nih sekarang 28 orang nih yang ikut. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya bisa unmute sendiri atau bisa ditulis di teks. Silakan. Sambil nunggu yang nanya dokter mau sharing saya soal pelecehan seksual tadi. Jadi saya pernah jaga di suatu IGD ya di Rumah Sakit Pendidikan di Jawa Tengah. Terus pada saat saya jaga itu saya ditelepon sama junior saya, Bu, ada pasien laki-laki 4 tahun, tapi nggak mau saya periksa gitu. Dia histeris karena junior saya ini laki-laki. Jadi mungkin anak 4 tahun itu tidak mau disentuh sama laki-laki gitu ya, sama dokter laki-laki. Akhirnya saya pergi ke IGD dan saya periksa anak itu, mamanya ternyata minta visum dan kami ternyata lagi nungguin Pak Polisi yang juga baru dilaporkan sama mamanya. Mamanya habis lapor ke polisi itu sama polisi disuruh ke rumah sakit nanti disusul gitu. Kemudian datang Pak Polisi beberapa waktu kemudian, laporannya adalah anak ini ngomong ke mamanya bahwa burungnya dipegang sama tetangganya. Terus saya tanya, ibu punya burung nggak di rumah? Misalnya burung nuri, burung kakak tua, burung beo gitu. Punya dok, kata mamanya. Nah, hal tersebut menjadi sulit dok, karena bisa aja kan amit-amit nih ya, mereka kalah di pengadilan gitu. Karena si tersangka bilang, orang yang aku pegang yang hewan peliharaan kok gitu. Bisa aja. Karena anak tersebut yang dikasih tahu mamahnya bahwa penis itu adalah burung. Itu yang menyebabkan sebisa mungkin tidak ada dusta ya di antara kita. Maksudnya orang tua tuh jangan memakai kata-kata yang tidak biasa maksudnya mengganti misalnya penis menjadi burung gitu. Akibatnya ketika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pasien saya itu, ujung-ujungnya mudah sekali si pelaku itu exit aja dari kasus itu, tinggal bilang oh, aku enggak gitu. Apalagi pada saat diperiksa secara visum ya, diperiksa fisiknya nggak ada tanda apa-apa, tidak ada lecet, tidak ada kemerahan, tidak ada apa-apa. Padahal kita tentu pengen yang namanya usaha untuk pelecehan juga tetap ada hukumannya, walaupun anak ini aman gitu ya, tetap aja dia harus dihukum. Tapi karena anak itu dilatihnya bilangnya burung dan bukan penis, saya sangat khawatir mereka kalah di pengadilan. Itu kita sebagai dokter, mari biasakan gitu maksudnya untuk mengedukasi pasien untuk kalau mengajarkan anak seputar pendidikan seksual itu jangan pakai kata yang diubah-ubah gitu. Gitu aja sih dokter sharingnya, silakan kalau mau ada yang mau ditanyakan dok. Ya. Ini sambil nunggu dok ya. Jadi di klinik Lalita itu belakangan banyak dok, makin banyak datang pasien itu dengan keluhan terlambat perkembangan.
karena dia setahun tuh di rumah terus dan kayaknya orang tua itu nggak paham tuh gimana caranya menciptakan lingkungan dalam rumah yang mendukung stimulasi yang baik. Nah, Dokter Nungki ada tips-tips nggak ya? Misalkan kalau anak tuh harus di rumah terus, sebagian besar di rumah, itu gimana tuh biar bikin lingkungannya bagus? Sebenarnya dok, kalau untuk anak usia kurang dari 2 tahun, kurang dari 3 tahun aja ya, orang tua itu cukup dok. Kalau kita lihat di aplikasi Primaku ya, di aplikasi Primaku kan ada beberapa poin tentang stimulasi anak di rumah. Kalau kita baca tuh nggak ada tulisan usia segini berkumpul dengan teman-teman dan bernyanyi bersama, itu tidak ada dok. Jadi di aplikasi Primaku tuh sampai umur 3 tahun aja cuma peluk anak, ayun, bacakan dongeng, bacakan lagu, bernyanyi bersama, melompat, menendang bola, itu nggak ada yang butuh kumpul-kumpul sebenarnya dok. Jadi untuk tahap perkembangan awal ya, yang merupakan modal anak untuk bersosialisasi di kemudian hari, itu cukup diberikan di rumah sebenarnya. Cuma saya pernah dengar webinar Prof. Rini Sekartini ya, Tumbuh Kembang. Prof. Rini bilang kalau memang sangat dibutuhkan anak untuk berinteraksi karena dia misalnya terlihat jenuh, depresi gitu ya, bosen, boleh dia main di luar sama kelompok kecil anak 2 orang sampai 5 orang anak, tapi mainnya outdoor, semuanya pakai masker dan cuci tangan. Terus pengasuhnya jangan ngeriung-ngeriung di tengah-tengah anak, pengasuhnya di pinggir-pinggir. Misal mereka main di lapangan, pengasuhnya cuma di pinggir-pinggir lapangan, memperhatikan mereka supaya mengurangi jarak antara anak-anak yang beda rumah ini gitu dengan orang asing yang beda rumah gitu. Jadi paling kalau stimulasi di rumah, ikuti aja aplikasi Primaku. Terus kalau memang kelihatannya butuh sekali untuk kumpul-kumpul, jangan banyak orang dan hanya anak-anak yang bermain dengan tetap protokol kesehatan. Oke. Oke, terima kasih Dr. Nungki. Ini ada nih Jo, ada beberapa pertanyaan menarik nih. Untuk menyapi anak itu biasanya butuh berapa lama ya masa adaptasinya dan sebaiknya dimulainya dari umur berapa, Dok? Oke, secara gradual penyapihan itu kan sebenarnya sudah dimulai dari MPASI, Dok. Pada saat periode ASI eksklusif, anak minum ASI 100%. Pada saat periode MPASI, MPASI-nya 30, ASI-nya 70%. Pada saat umur 9 bulan, MPASI-nya 50%, ASI-nya 50%. Umur 1 tahun, MPASI-nya 70%, ASI-nya 30%. Secara gradual, anak sebenarnya sudah disapih sejak MPASI. Walaupun bertahap. Awalnya seharian ASI doang, terus makin lama berkurang, sampai berkurang banget di usia 1 tahun. Cuma bangun tidur, sebelum tidur siang, sebelum tidur malam, kan idealnya hanya 500 cc sehari susu di atas 1 tahun. Berarti bangun tidur siang, bangun tidur pagi, sebelum tidur siang, dan sebelum tidur malam. Atau malah cuma sebelum tidur siang dan sebelum tidur malam. Kalau sounding, mulai penyapihan mulai 2 tahun itu nggak apa-apa, Dok. Jadi kalau dimulai umur 2 tahun baru di sounding boleh, atau beberapa saat sebelum dia ulang tahun di sounding juga boleh. Gitu. Selambat-lambatnya banget berhenti kan umur 3 tahun, di mana ASI udah nyaris nggak perlu lagi gitu ya. Itu kan selambat-lambatnya banget 3 tahun. Okay. Baru mulai di sounding 2 tahun pun nggak. Berarti salah satu kuncinya adalah jangan biarkan anak itu kenyang dari ASI aja ya. Iya, Pak. Biarkan Susah dia makannya lapar, nanti akan terbentuk sendiri kebiasaannya. Iya. Oke, ini Dok, ada pertanyaan berikutnya nih dari Dr. Novi. Jadi pada kondisi anak dengan berat badan yang tidak bertambah, apa pemeriksaan yang bisa kita lakukan sedini mungkin sebelum mungkin dirujuk? Dan kapan kita harus merujuk? Jadi gini, usia berapa dulu ya? Kalau usia berapa dulu? Karena setiap tahapan usia penyebab kenaikan berat badan, penyebab tidak naiknya berat badan kan beda-beda. Kalau di usia awal ASI aja, ketika di periode ASI eksklusif berat badan nggak naik, yang kita pikirkan red flag dulu dok. Jangan-jangan nih ya, selain manajemen laktasi ya, selain ASI-nya kurang, miminya kurang lama, dan lain-lain, red flag harus sangat dipikirkan di awal-awal kehidupan. Ada tangtai, lip tie, ada PJB enggak, jangan-jangan pasien dokter piprim gitu ya. Terus, aduh macam-macam deh yang harus dipikirin di awal kehidupan. Atau misalnya di periode MPASI, ternyata MPASI-nya menu tunggal, atau bahkan nggak ada protein hewaninya, cuma nasi sama kuah gitu misalnya. Nah, kalau di periode itu
periode makan yang kita curigai penyebab nggak naiknya berat badan bisa anemia defisiensi besi, bisa infeksi saluran kemih, bisa alergi produk protein susu sapi. Karena gini, pada saat dia minum ASI kan aman. Begitu di MPASI dikasih yogurt, dikasih keju, ada masuk nih produk susu sapi. Ternyata anaknya alergi. Ada blood loss dari feses, ada FOB namanya. Ada pada tes darah samar feses hasilnya positif. Jadi ada loss darah dari feses. Atau misalnya anaknya 2 tahun berarti baru nggak naik, kita mikirin lain lagi, kecacingan kah, jangan-jangan udah mulai main di luar, main tanah, kecacingan gitu. Di usia berapa dulu? Prinsipnya yang paling dasar sekali adalah cek anemia defisiensi besi ya. Jadi DL2 terus kemudian indeks eritrosit untuk lihat MCV, MCH, MCHC, kemudian panel besi yang utama adalah ferritin ya, kalau dicek semua lumayan kempes kantong, Dok. Terus urinalisis untuk cek ada ISK atau enggak, karena sering terutama pada anak perempuan karena uretranya pendek atau pemakaian pampers yang terlalu lama. Terus apa lagi ya? Screening TB, apalagi kalau anaknya kelihatan toksik, lemah, lesu, kelenjar getah bening besar-besar, jangan-jangan suatu tuberkulosis. Terus apa lagi ya? Screening alergi tadi, ada enggak darah samar pada feses, jadi cek pup juga ada cacing atau enggak gitu. Kalau kita rujuk bila berapa bulan tidak terjadi kenaikan berat badan signifikan. Kalau dari dokter umum, intervensi dulu yang bisa dilakukan, misalnya periode ASI. Periode ASI, dokter saya sangat menyarankan ikut pelatihan manajemen laktasi, punyanya Perinasia aja. Ada yang cuma pelatihan cuma 2 hari, manajemen laktasi namanya. Dari situ akan saya merasa pada waktu saya dokter umum dan ikut pelatihan itu akan terbuka banget bagaimana manajemen menyusui yang bagus. Kita nggak harus jadi konselor, yang penting kita tahu permasalahan ASI dan menyusui itu apa. Kalau di awal kehidupan setelah dilakukan manajemen laktasi pada periode ASI eksklusif berat yang nggak naik, saran saya rujuk, Dok. Gitu. Saran saya rujuk karena ujung-ujungnya nanti bisa aja suatu susu formula pemberian MPASI kurang dari 6 bulan atau susu formula tinggi kalori, di mana susu formula tinggi kalori itu kompetensi dokter anak. Apalagi kalau kita di kota besar. Jadi kalau setelah manajemen laktasi nggak oke, langsung rujuk ke dokter anak. Kalau ini, Dok, tadi kalau misalkan kita lihat ya masalahnya, oh ini kayaknya gizinya aja nih yang perlu diperbaiki nih. Idealnya kita coba berapa lama gitu, Dok, untuk mengintervensi gizinya sebelum kalau nggak naik juga baru kita rujuk, Dok. Oke, kalau UKK nutrisi ketat, Dok, 2 minggu nggak naik lagi. Nih, kita ketemu pasien dalam keadaan weight faltering. Di intervensi 2 minggu kemudian ditimbang tetap weight faltering, itu rujuk ke dokter anak. Kalau UKK nutrisi haram hukumnya berat nggak naik, jadi harus segera intervensi. Cuma 2 minggu aja, dokter. Oke. Ini ada lagi pertanyaan tentang pemberian obat cacing. Diberikannya kapan? Ini kan ada jadwal rutinnya ya misalnya. Saya lupa, Dok. Iya, obat cacing mulai usia 2 tahun, Dok, dan diulang setiap 6 bulan. Kalau Indonesia karena masih tinggi angka kecacingannya diulang tiap 6 bulan, dan sebaiknya satu orang rumah minum semua, bukan cuma anaknya doang, karena kan kita suka nyuapin anak ya. Nggak tahu, jangan-jangan kita lagi yang pembawa telur cacingnya, dari kuku-kuku kita lah telur cacingnya berasal misalnya. Anaknya diminumin obat, terus disuapin lagi sama orang lain yang mungkin menyebabkan infeksi, akibatnya kecacingannya berulang. Jadi kalau bisa anak minum obat cacing, satu orang rumah minum obat cacing semua setahun 2 kali. Dari usia 2 tahun ke atas. Oke, 6 bulan sekali ya minumnya ya? 6 bulan sekali. Itu dosisnya sama anak sama dewasa, Dok ya? Kalau Pyrantel Pamuat 10 mg per kilogram berat badan dosis tunggal, Dok. Tapi kalau yang lain-lain, mebendazole, albendazole, itu dosisnya lain-lain. Nanti boleh lihat di kemasannya aja. Oke. Kan obat bebas ya, kita bisa beli dengan gampang. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Dena, sering ketemu pasien di atas usia 3 bulan, 2-3 kali berturut-turut kenaikan berat badannya kurang dari target, padahal 3 bulan awal bisa naik lebih, tapi dari grafik masih bagus. Oh, berarti udah mulai turun ya.
Gimana dok, Iya, menyikapi pasien udah mulai turun ini nih grafiknya? ini weight faltering Dokter Dena. Jadi kalau di atas 3 bulan, kenapa berat badan nggak naik adekuat adalah dia sudah mulai distraksi. Bayi 3 bulan itu udah lihat, udah dengar, udah mamanya ngobrol, lagi mimiin dia ikutan ngobrol juga, dilepas sama dia ngeliatin orang yang ngajak ngobrol mamanya, malah dia ikutan ketawa gitu. Sangat mudah terdistraksi karena sudah mulai melihat dan mulai mendengar. Sering weight faltering mulai itu 3 bulan memang. Kalau sudah weight faltering, kontrolnya jangan 1 bulan, dok. Langsung dikasih target mamahnya, lakukan manajemen laktasi. Misalnya anaknya anak ASI ya, lakukan manajemen laktasi. Apa yang dimaksud dengan manajemen laktasi adalah dicari tahu permasalahan menyusuinya, apa produksinya susah, nggak ada ASI-nya, apa anaknya miminya kurang lama, kurang berdua-duaan sama mamanya sehingga mudah terdistraksi, atau macam-macam ya, dilakukan manajemen laktasinya. Jangan-jangan dia dikasih ASI perah yang dididihkan dulu sehingga nutrisinya banyak berkurang misalnya. Dicari tahu dan diatasi. Hanya 2 minggu. 2 minggu tetap tidak naik sesuai target. Kan usia 3 bulan tuh mulai weight faltering. Sampai ke 4 bulan kan harus naik 600. Berarti dalam 2 minggu harus naik 300. Kalau tidak naik 300, dok, jangan ditunggu. Ini kan dibilang 2-3 kali berturut-turut kenaikan berat badan kurang dari target. Mungkin itu tiap bulan gitu ya. Itu jangan ditunggu sampai berbulan-bulan, 2 minggu nggak naik. Kalau umurnya kurang dari 4 bulan, berarti kan intervensinya ada susu formula segala di situ, jadi rujuk aja langsung. Karena boleh sih sebenarnya ya, kalau mau kasih nyuruh susu formula aja, cuma prinsipnya susu formula atau susu tinggi kalori mau ngasih infanteri ini misalnya, itu harus dokter spesialis anak gitu. Okay. Dari grafik masih bagus nggak mungkin, dok. Grafik masih bagus itu seperti yang saya sampaikan bahwa bukan garis hijaunya yang kita perhatikan, bukan titik di garis hijau atau di bawah garis hijau sedikit, di atas garis hijau sedikit yang masih bagus. Tapi ketika tren pertumbuhan berubah, yang tadinya dia setia di titik tersebut, terus kemudian dia geser, itu nggak bisa disebut masih bagus. Saya ulang ya, Dokter Dena, saya kasih lihat slide, nanti kita perhatikan. Intinya gradiennya harus terus ya dok ya, nggak boleh berkurang ya kemiringannya. Iya betul, iya kemiringannya. Di mana dia? Nah, ini dia Dokter Dena. Bukan garis hijaunya. Ya, ini kan anaknya ini bagus nih, gitu ya. Naik, dia masih antara standar deviasi 0 sampai +2. Dia setia di situ. Nah, kalau berat badannya naiknya tidak adekuat selama 2-3 kali pengukuran, pasti dia nyebrang, dok, dari atas garis hijau terus ke bawah garis hijau. Itu namanya memotong garis Z-score. Jadi garis Z-score yang hijau ini dipotong sama dia. Dari yang di atas, terus dia hijrah ke bawah garis hijau. Memang kelihatannya masih di bawah garis hijau, masih oke. Karena di atas -2. Masih di atas -2, berarti kan masih normal. Tidak seperti itu. Kalau dia sudah menyeberang, memotong garis Z-score yang hijau, pindah dari atas sini ke bawah sini, atau dia tidak mengalami bagus gini ya trennya, tapi trennya melandai atau mendatar, datar seperti ini, kita sudah tidak bisa bilang grafiknya bagus. Yang namanya weight faltering nggak mungkin bagus tuh. Kalau dia berat badannya udah nggak naik, pasti nggak bagus. Dokter Ungki, pasienku ini sampai akhirnya tuh aku konsulin ke dokter anak. Nah, karena dia sudah bulan kedua, pas aku cek, aku nunggu sebulan sih waktu itu, nggak nunggu 2 minggu. Bulan selanjutnya kenaikannya masih dari 4 ke 5 masih 300-an. Aku minta dia konsul ke dokter anak. Nah, menurut dokter anaknya berat badannya dia masih bagus, masih oke. Jadi nggak diintervensi apa-apa. Jadinya aku ngerasa, loh, jadi kayak apa aku yang salah gitu. Kalau kayak gitu gimana, dok? Prinsipnya kan kita nggak boleh bilang sama pasiennya bahwa dokter anaknya salah. Minta second opinion aja. Dokter Dena bisa menggelar chart gizi ya, dan memberitahu ini Bu, kalau weight faltering seperti ini, kalau weight faltering dicuekin bisa ganggu pertumbuhan linear, takutnya jadi stunting pendek, terus kemampuan kecerdasan potensi kecerdasan anak bisa berkurang 15 poin IQ-nya. Kalau ibu nggak keberatan, saya rujuk ke dokter anak yang lain untuk second opinion, boleh Bu, gitu.
Nanti langsung ke dokter nutrisi aja kalau gitu, Dok. Khawatirnya misalnya dokter yang lain juga kurang concern ya. Kita kan nggak bisa maksa setiap orang harus teliti ya. Kalau ternyata dokter anak yang B masih kurang concern juga, mumpung kita di kota besar nih, dokter Diana kan Cibubur ya. Bisa Iya, aja Dok. dia pasiennya disuruh ke misalnya dokter Clara Yuniarti di Rumah Sakit Bunda. Kan banyak nih konsultan nutrisi, ada dokter yoga Devaera di Brawijaya. Banyak kita ada konsultan nutrisi. Jadi kalau ke beliau udah ke konsultan nutrisi pasti nggak dicuekin, pasti nggak dibilang aman, Dok. Jadi pokoknya kalau kita dilihat 2 minggu ternyata dia naiknya masih kurang dari setengah yang seharusnya, berarti langsung rujuk aja ke dokter anak ya, Dok? Iya, betul. Betul, Dok. Nggak boleh itu, weight watering udah sering dibahas, Dok. Ya, tapi ada beberapa ibu juga sih, orang tua yang kayaknya anak pertama saya juga begini, tapi nggak pernah di-mention sama dokternya, nggak masalah apa-apa, kok kayak anak kedua kurang dikit di-mention terus. Kutik mulu. Kita senyum aja, kan kita prinsipnya menjaga supaya sejawat jangan kena masalah. Pokoknya, oh iya, Bu. Iya, Dok. Iya. Ya, makasih Dokter Nungki. Iya, sama-sama. Oke. Ya, Dok, ini ada pertanyaan dari Dr. Elsa. Untuk perkembangan bahasa dan bicara ya, apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan? Secara spesifik saya terus terang nggak tahu, Dokter Elsa. Secara spesifik misalnya ada penelitian khusus gitu ya, anak laki-laki ternyata terbukti agak terlambat sedikit, anak perempuan ternyata terbukti lebih cepat. Saya tidak punya referensi, tapi kalau dari tumbuh kembang, semua stimulasi itu untuk anak laki-laki dan perempuan itu sama tahapan perkembangan yang harus dicapai itu sama. Jadi di Primaku untuk perkembangan aja, untuk domain perkembangan apapun, baik anak laki-laki atau perempuan, stimulasinya sama, Dok. Dan target pencapaiannya juga sama. KPSP juga kita lihat tidak ada untuk anak laki-laki atau perempuan, begitu pula untuk screening awal seperti Denver, tidak ada untuk anak laki-laki atau perempuan. Jadi mungkin harapannya, baik anak laki-laki maupun perempuan, variasinya nggak beda jauh, Dokter. Tapi penelitian lebih jauh ya, misalnya ada benar-benar ada evidence ternyata 200 anak laki-laki dan 200 anak perempuan sehat diperiksa ternyata berbeda bermakna. Saya tidak punya referensinya, Dokter. Nanti peluangnya sama ya, Dokter Nungki ya? Apanya, Dokter? Maaf? Peluangnya sama ya dengan anak laki-laki perempuan ya? Iya, sebenarnya iya, Dok. Karena di stimulasinya sama, di screening perkembangannya juga buat laki-laki dan perempuan sama, Dok. Oke. Ya, makasih Dokter Nungki. Sama-sama, Dokter Elsa. Dokter, ada lagi yang bertanya sambil nunggu ya. Dokter Nungki, kemarin Dokter Pipin sempat bilang ya bahwa ini ada penelitian bahwa salah satu zat gizi yang menjadi limiting factor dalam tumbuh kembang itu adalah asam amino esensial. Jadi kalau yang kurang protein dan proteinnya itu asam amino esensial, maka itu efeknya lebih besar dibandingkan protein yang lainnya, jenis lainnya. Itu ada lagi nggak sih zat gizi lain yang menjadi benar-benar titik krusial gitu, sering jadi limiting factor dalam tumbuh kembang? Zat besi udah bosen ya, Dok? Bosen, iya. Iya. Zat besi udah basi ya. Saya nggak tahu lagi, Dok. Oke. Nggak tahu lagi, Dok. Oke. Ya udah. Dok, izin bertanya, kalau bayinya prematur 34 minggu 1,8 kilo, usia 1 tahun beratnya hanya 7,4, sudah dirujuk ke SPA, menurut SPA yang didatangi, katanya bagus berat segitu, mengingat lahirnya hanya 1,8. Bagaimana? Oke. Gimana nih? Jadi prinsipnya, Dokter Diana, apa kabar, Dok? Ya Allah, Dokter Diana nih cuti melahirkan nih. Kita nggak berjumpa sama Dokter Diana. Prinsipnya tumbuh kejar harus selesai di usia 2 tahun. Ya, tumbuh kejar selesai di usia 2 tahun. Jadi, bayi prematur, kalau dia lahir 34 minggu, maka di usia 8 minggu, usia dia 8 minggu itu, berarti dia sudah pakai chartnya WHO. Usia 8 minggu, usia koreksinya, usia aktualnya kan 8 minggu. Ya, di usia 8 minggu kan dia sudah 40 minggu. Maka dia pindah chart dari Fenton menjadi WHO. Target kenaikan berat badannya akan sama seperti anak usia 0 bulan ke 1 bulannya WHO. Jadi dari dia 8 minggu ke 12 minggu, targetnya sama seperti anak normal 0 bulan ke 1 bulan. Jadi harus naik
750 gram minimal. Sementara anak prematur itu kan harusnya naik 15 gram per kilogram berat badan lahir per hari. Tapi kalau dia sudah pindah chart ke WHO, maka sama targetnya dengan anak normal. Nah, kalau dia 34 minggu berarti hanya bonus 8 minggu. Kok 8 minggu sih? 6 minggu ya. 6 minggu, sorry. Berarti dia kalau umurnya 1 tahun, dia diperlakukan seperti anak 10 bulan 2 minggu. Karena anak 10 bulan 2 minggu kan 6 minggunya kalau ditambah 6 minggu kan jadi 1 tahun ya. Maka kalau dia umur aktualnya 1 tahun, kita melihat chart gizinya di 10 bulan 2 minggu. Nah, kalau masuk 10 bulan 2 minggu itu 7,4 kilo dan tren pertumbuhannya baik, seperti yang saya bilang tadi, tahapan tiap bulannya tercapai, maka mungkin nggak apa-apa. Gitu. Tapi rasanya kok kekecilan ya perasaan saya sih. Itu terlalu kecil udah kayak 34 minggu 1,8 kilo ya. Coba kita lihat chart ya. Iya. Tapi masa kita lihat chart melulu ya? Perlu nggak sih kita lihat chart, Dok? Iya. Ini kayaknya waktu dalam kandungan juga ada masalah kayaknya. 34 minggu, sorry. Enggak sih, Dok, tuh 34 minggu 1,8 kilo harusnya. Agak kurang ya, Dak. Agak kurang sedikit ya. Ya udah. Coba, Oke, Dokter, saya ini masih ada waktu nggak sih? Udah habis ya? Nah, masih, Dok, masih 17:16. Oke, ada 15 menitan lagi ya. Berarti Dok ya, kita strict ya lihat grafiknya. Soalnya kadang kan ada orang yang alasan iya anak saya berarti kurang karena dia aktif banget dia jadi energinya nggak boleh, Dok, nggak ada itu. Anak HB-nya 8 juga aktif, Dok. Sejahtera itu harus seluruh jiwa raga. Ini nih anak 1 tahun nih, Dokter Diana. Anak 1 tahun kita lihat nih di persentil 50 beratnya. Ini anak cewek ya. Saya nggak tahu pasiennya Dokter Diana cewek apa cowok. Sekitar 9 kilo 1 tahun. Kalau dia 10 bulan 2 minggu, karena dia prematur 6 minggu tadi ya, prematurnya kan 34 minggu, berarti kita utang 6 minggu sama dia. Ini persentil 50-nya adalah 8,6. Jadi kalau umurnya 1 tahun, beratnya 8,6 kilo, boleh dibilang normal, Dok. Kalau dia memang persentil 50 ya, tapi kan kita melihat tren pertumbuhan. Tapi kira-kiranya 8,6. Oke. Jadi bisa jadi dia normal ya, tergantung dari grafiknya. Iya, tergantung tren pertumbuhan, Dok. Tapi mau nggak ya? Saya punya slide weight faltering, Dok. Boleh dong kalau mau di-share. Tapi bekas berklap, nggak apa-apa ya, sebentar. Yes. Mana ya? Nah, ini kan yang contoh yang tadi. Kelihatan nggak, Dokter? Ini kan contoh, oke. Ini contoh yang tadi ya, sama seperti contoh yang saya berikan. Ini tren pertumbuhannya oke nih, dia di atas garis hijau gitu. Memang anaknya besar. Terus ada yang ini sudah flat growth nih. Nah, pasti di titik-titik ini nih, di titik umur 11 bulan, 1 tahun, kan dia masih ada di zona aman nih, antara -2 sampai +2. Di sini yang dibilang masih di garis hijau kok, masih di kurva yang masih di aman gitu, masih aman. Tapi sebenarnya perhatikan dari umur 10 bulan, 11 bulan, 12 bulan nggak naik dia. Nah, itu nggak bisa dibiarkan, Dok. Makin jauh dia dari titik potensi dia yang awal, bahwa dia awalnya dia di garis hijau, terus jaraknya tambah lama malah tambah jauh sama garis hijau. Tuh. Padahal kalau di 1 tahun, kita akan bilang secara chart normal-normal aja.
normal kok, masih di atas garis merah, sedikit di bawah garis hijau, tapi ternyata udah flat growth dari umur 10 bulan. Gitu. Itu doang sih, Dok. Sudah, Dokter Ahmad. Silakan, Dok. Saya kembalikan ke Dokter Ahmad. Oke, Dokter Nungki. Silakan, Dok. Ada lagi, Dok, yang mau bertanya, Dok? Mungkin saya ingin nambahkan sedikit ya, bahwa selain selain kita memonitor kurva pertumbuhan, juga perkembangan, ya, juga jangan lupa bagaimana cara ibu-ibu ini memberi makan anaknya, ya, karena banyak sekali yang bilang anak saya nggak mau makan, misalkan, tapi ternyata dikasih susu sehari 12 botol, misalkan. Atau anak saya nggak mau makan tapi dikasih apa. Jadi konsep responsive feeding itu juga, saya nggak tahu tadi, karena saya juga lagi ngisi webinar. Tadi disebutkan nggak, Dokter Nungki, responsive feeding tadi? Belum, Dokter. Waktu di webinar MPASI sudah diceritakan itu, Dokter. Bagian dari yang direkomendasikan WHO, salah satunya adalah responsive feeding. Okay. Tapi itu tetap harus kita perhatikan di masa toddler ini juga ya, Dok, ya? Ya, betul. Jadi intinya adalah anak itu jangan dikasih jam makan, tapi perhatikan betul tanda-tanda anak itu lapar. Ya, kalau dia sudah kenyang, jangan dipaksa makan, jangan dipaksa menghabiskan makanannya. Tapi kalau dia belum lapar, jangan disuruh makan. Ya, ini mungkin sederhana, tapi kalau enggak, karena ibu-ibu sekarang itu kan dia suka obsesif, ingin ngasih makan anak tiap 2 jam. Lah, anak belum lapar dikasih makan, ya kan? Tiap 3 jam dikasih makan, belum lapar anaknya. Dan anak itu bisa kuat nahan lapar lama, makanya tunggu sabar aja. Nah, saya suka bilang sama ibu-ibu itu, kunci ngasih makan anak itu sabar dan tega. 2 hal. Kadang-kadang kita nggak sabar dan nggak tega. Karena nggak tega, akhirnya dikasih cemilan, kasih biskuit, kasih roti. Ibunya bilang tetap anaknya nggak mau makan. Atau nggak lagi nggak mau makan, kasih susu. Ngomongnya tetap nggak mau makan. Satu itu. Jadi ada ekstrim anak dibatesin di jam makannya, ya. Padahal belum lapar, itu masalah tersendiri. Yang kedua adalah anak itu minum susu botol pada usia yang memang sudah toddler, ya. Akibatnya malam itu dia susu botol bisa 8 botol. Ya, coba perhatikan. Tanya, kalau ini masih botol nggak? AAP itu menganjurkan botol susu itu hanya sampai setahun. Okay. Setahun. Jadi setelah itu baru dikasih gelas, ya. Dan susu itu juga bukan makanan super. Kalau dia mau, oke, fresh milk aja. Jadi nggak usah tergantung sufor, ya. Kita nggak ada ikatan sama pabrik sufor apapun. Fresh milk aja sehari 1 gelas. Utamakan protein hewani, real food-nya. Jadi kayak ikan, telur, ya, ayam, bebek, unggas. Itu sumber protein yang buat anti stunting. Ya. Kalau untuk zat besinya paling bagus ati ayam. Itu Prof. Damayanti ngajarinya begitu. Ati ayam, daging merah, ya. Tapi daging merah kan mahal. Jadi mungkin kita mesti akrab juga dengan pola-pola makanan kaya nutrisi, ya. Prioritaskan protein hewani untuk balita, karena itulah yang bikin nggak stunting itu, ya. Terapi anti stunting itu biasanya protein hewani. Jadi pola-pola makan ini yang biasanya suka jadi ribet karena ibunya punya target tiap 3 jam atau tiap 2 jam anaknya harus makan. Nah, ini yang nggak responsif. Bagus juga tuh rumah vaksinasi ini, Dr. Fadli lagi
mau menghidupkan lagi RV TV ya. Nanti mungkin Dokter Nungki bisa juga rekaman video bikin tentang MPASI, termasuk pemantauan tumbuh kembang ya. Saya kira buat edukasi ya. Itu aja. Dokter Piprim, Dokter Nungki, ini kan kita udah 3 kali webinar ya, dan isinya bagus-bagus. Kalau misalkan rekamannya ini kita upload di Rumah Vaksinasi TV, bisa nggak ya di YouTube-nya? Gimana? Kalau di YouTube itu, orang awam itu udah enak duluan kalau lihat durasi YouTube-nya 1 jam. Ya, biasanya kalau kita belum banyak followernya, durasi YouTube yang dilihat orang banyak itu sekitar 6 menit, 7 menit aja. Gitu. Mungkin kita potong-potong, Dok, nanti, Dok. Bisa, tapi ya jangan motong dari situ. Kita bikin aja sendiri. Bikin khusus untuk topik orang awam. Yang kenapa? Khusus untuk awam. Kalau ini kan untuk orang awam. Lebih sederhana barangkali penyampaiannya. Oke. Nah, itu kata Fadli siap take video katanya. Dia udah punya kamera bagus. Udah ditodong tuh sama Dokter Fadli. Nanti dokter-dokter yang lain juga siap-siap ya, Dok ya. Ini kita perlu banyak ngasih edukasi nih ke orang-orang nih. Itu YouTube channel Dr. Mesti Arotejo itu banyak tuh followernya. Tapi sebenarnya videonya terlalu panjang sih. 40 menit. Tapi narasumbernya keren-keren, Dok. Kalau Dr. Mesti Arotejo. Saya mau berapapun kuota demi nonton Dr. Mesti rela banget. Udah orangnya cantik. Jadi, narasumbernya Prof. Hardiono, seneng banget udah. Ya. Jadi gini, kalau follower subscribernya udah banyak, ya kan? Kayak Deddy Corbuzier, itu mau bikin podcast 1 jam ditonton orang. Tapi kalau follower YouTube itu masih sedikit, untuk narik itu, kita bikin konten sedikit-sedikit, pendek-pendek aja. 5 menit, 7 menit. Nah. Itu untuk narik follower. Nanti kalau followernya ada ratusan ribu, baru kontennya yang serius. Gitu kira-kira rumusnya ya. Ini yang saya pelajari dari YouTuber. Oke. Ya, nanti kita eksekusi ya. Terus Dr. Pipim saya mau nanya nih, kalau misalkan tadi kondisinya ini anaknya udah wet filtering nih, kita harus kejar nutrisinya secepat mungkin. Nah, dianya selama ini tidak terbiasa merasakan lapar karena ibunya itu ya sering ngasih cemilan, tapi cemilannya bukan cemilan protein hewani, misalkan roti tawar aja gitu misalkan. Itu bisa nggak ya untuk sementara kita saranin, oke, cemilannya diganti, jangan roti tawar, tapi sosis gitu misalkan. Atau telur. Ya, kenapa gitu. Ikan aja? Ikan gitu ya. Bisa Dok ya, Badi ya? Bisa aja, coba aja filet ikan gitu. Itu kan di Jogja itu ada penelitian bagus ya. Anak yang stunting itu di treatment dengan terapi ikan, ya, ikannya dibanyakin, itu odds ratio-nya 6 kali lipat tuh. Yang stunting itu yang makan ikan itu berkurang 1/6 kalinya dibanding kalau dia nggak cukup ikan. Jadi kalau dia nggak cukup ikan, kemungkinan stuntingnya 6 kali lipat daripada yang cukup ikannya. Jadi sederhana kok. Nah, kita ini kan sering dikerjain pabrik sufor ya. Oh, kalau berat banyak kurang Infantrini gitu. Oh, ininya Pediasure. Iya kan? Padahal kita bisa memanfaatkan sumber protein hewani dari sekitar kita. Itu sesuai dengan WHO. Sumber protein hewani itu dari nutrisi sekitar kita gitu. Bukan dari sufor. Itu. Kecuali kalau terpaksa banget untuk ngejar, oke lah sementara. Tapi yang nggak terlalu berat banget, kita push di protein hewaninya. Jadi saya kira begitu. Oke. Ya udah, oke. Udah 5:30 nih. Udah habis waktunya. Apa masih ada yang mau tanya lagi? Kalau udah nggak ada, mungkin dari saya ya. Tentang ini yang hadir berapa orang? 28. 28 lumayan.
Ya, mungkin ini kan menjelang puasa ya. Menjelang puasa, mumpung ketemu, pertama saya mungkin secara pribadi maupun dari manajemen rumah vaksinasi mengucapkan selamat menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa beribadah sebaik-baiknya, ya. Bisa mendapat ampunan Allah SWT selama bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita melalaikan atau melewatkan begitu saja Ramadan ini, sementara dia adalah tamu agung yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang kedua juga, mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan, ya. Walaupun katanya hadisnya palsu ya, yang mohon maaf sebelum puasa itu, tapi bukan berdasarkan hadis itu sih ya, pengen minta maaf aja atas nama pribadi maupun manajemen RV. Kalau ada kekeliruan, mohon dimaafkan, dan juga ya mudah-mudahan kita selama bulan puasa ini juga bisa tetap melayani masyarakat ya dengan baik, dan insya Allah kalau kita niatkan buat beribadah, melayani pasien itu juga bisa tercatat sebagai ibadah berpahala besar. Ya. Apalagi ya, saya kira itu aja. Dr. Ate dari saya, silakan. Mungkin Dr. Elsa mau nambahin atau? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dokter-dokter Elvi sudah hadir ya. Alhamdulillah kita punya narasumber yang bagus-bagus nih. Terungki yang lain juga nanti kebagian insya Allah ya. Membuka wawasan kita, menambah ilmu kita insya Allah dalam rangka melayani pasien-pasien RV. Ya, saya juga pribadi atas nama pribadi mohon maaf lahir batin ya menjelang Ramadan ini, mudah-mudahan kita semua disehatkan ya, bisa menjalani ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya insya Allah. Mungkin itu saja dari saya. Oh ya, kabarnya dari siapa, Dokter Irma bagaimana tuh yang di Malang? Mudah-mudahan apa-apa ya, kemarin gempa. Alhamdulillah aman, Dok. Aman ya, aman. Ya, Dok. Ya, jadi kita ada beberapa dokter RT yang punya tempat baru nih. Dokter Irma, Dokter Mayang, kita doakan semoga berkah di tempat barunya. Amin. Oke. Ini saya juga mohon maaf lahir batin untuk teman-teman semua kalau ada kesalahan, ada hal-hal yang tidak berkenan, gitu ya. Mohon dimaafkan, gitu ya. Terus kita ini ya, penutupan kita foto-foto dulu nih. Tolong diaktifin videonya.